Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sinafati dengan NIM F2020010042 dari kelas A1 Farmasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hubungan struktur aktivitas antibiotik, beta-laktam, dan makrolida. Langsung saja masuk ke antibiotik beta-laktam, di mana antibiotik beta-laktam adalah golongan antibiotik yang memiliki kesamaan komponen struktur berupa adanya cincin beta-laktam. Senyawa ini bekerja dengan menghambat sintesis dinding bakteri dan menyebabkan pembentukan dinding sel yang tidak sempurna dan mengakibatkan terganggunya tekanan osmotik sel bakteri dan kematian sel bakteri. Masuk ke hubungan struktur aktivitas antibiotik beta-laktam. Aktivitas antibiotik bergantung pada keutuhan cincin beta-laktam. Putusnya cincin beta-laktam mengakibatkan seluruh aktivitas hilang. Seperti kita ketahui, struktur pada antibiotik beta-laktam menyerupai struktur dua residu akhir pembentukan peptidoglikan DALA, tempat di mana enzim transpeptidase berikatan. Maka dari itu, struktur utama cincin beta-laktam pada antibiotik jenis ini sangat penting untuk dipertahankan. Selanjutnya, penambahan gugus fenoksi pada rantai samping gugus amino antibiotik jenis ini membuatnya menjadi tahan pada suasana asam. Gugus tersebut berfungsi sebagai penarik elektron dan menahan pecahnya penisilin menjadi asam penilat yang terjadi pada suasana asam. Selanjutnya, penambahan gugus hidrofilik atau suka air menambah konsentrasi obat dalam target sel karena lebih mudah masuk melalui pori-pori kanal protein pada membran sel bakteri gram negatif. Selanjutnya, penambahan cincin aromatik yang pada kedudukan ortonya mengandung gugus halogen atau metoksi padat, bisa juga disebut dengan bulky, secara susunan molekulnya. Efek steric tersebut berpengaruh pada menurunnya afinitas enzim beta-laktamase pada cincin beta-laktam dan menyebabkan perubahan konformasi sehingga enzim kehilangan aktivitasnya, menjangkau dan membuka cincin beta-laktam. Gambar di samping dijelaskan bahwa beta-laktamase tidak mampu menjangkau cincin beta-laktam dikarenakan formasi bulky pada rantai samping mitomycin. Selanjutnya masuk ke makrolida. Secara makrolida diawali pada tahun 1970-an ketika perusahaan Sankyo dan Merck berhasil mengisolasi milbemycin dan avermectin yang memiliki struktur mirip dan ternyata efektif digunakan sebagai insektisida. Keduanya merupakan hasil fermentasi yang memanfaatkan stereotomises yang berbeda. Makrolida adalah salah satu kelas poliketida. Makrolida merupakan sekelompok obat, khususnya antibiotik, yang aktivitasnya disebabkan karena keberadaan cincin makrolida. Cincin lakton besar yang berikatan dengan satu atau lebih gula deoksi, biasanya kladinose atau desosamine. Cincin laktonnya biasanya tersusun dari 14, 15, atau 16 atom. Kemudian masuk ke karakteristik makrolida. Yang pertama, cincin lakton sangat besar, biasanya mengandung 12-17 atom, memiliki gugus keton, salah satu atau dua gula amin seperti glikosida yang berhubungan dengan cincin lakton. Yang keempat, gula netral yang berhubungan dengan gula amino atau pada cincin lakton. Dan yang kelima, gugus dimetil amino pada residu gula yang menyebabkan sifat basis dari senyawa dan kemungkinan untuk dibuat bentuk garamnya. Kemudian masuk ke antibiotik yang termasuk golongan makrolida. Yang pertama ada erythromycin, yang kedua spiromycin, yang ketiga roxithromycin, yang kelima clarithromycin, dan yang kelima erythromycin. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa makrolida adalah kelompok obat antimikroba yang bertindak dengan mencegah pembentukan protein bakteri. Kemudian masuk ke erythromycin. Erythromycin merupakan antibiotik golongan makrolida. Antibiotik golongan makrolida yang mempunyai persamaan yaitu terdapatnya cincin lakton yang besar dalam rumus molekulnya. Erythromycin dihasilkan oleh suatu strain Streptomyces erythraeus.
masuk ke hubungan struktur aktivitas antibiotik makrolida, di mana gugus diamin NCH32 pada antibiotik makrolida harus tetap dipertahankan karena gugus tersebut yang akan berikatan dengan situs spesifik pada ribosom bakteri. Sementara struktur besar yang lainnya menghalangi pembentukan ikatan peptida protein. Selanjutnya, gambar eritromisin dengan gugus NCH32-nya ingin menambahkan dirinya menuju situs spesifik subunit ribosom 50S, menunjukkan pentingnya gugus NCH32 pada antibiotik jenis ini atau jenis makrolida. Gambar di atas hanya mempresentasikan interaksi ligan saja, atau tidak secara keseluruhan dari ribosom, karena ribosom yang terlalu besar. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.